Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang apa itu masalah penelitian ya. Dan dari mana asal masalah penelitian. Saya sekarang mengulang lagi nih, mengingatkan kembali. Masalah penelitian itu timbul karena adanya kesenjangan, kebingungan, juga adanya tantangan ya antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Nih, yang ini seharusnya, ini senyatanya itu ada gap, nggak sinkron. Sekarang persoalannya, yang seharusnya ini berasal dari apa? Biasanya yang seharusnya itu berasal dari teori dan juga aksioma. Nah, apa itu teori? Teori adalah kesimpulan yang selalu benar. Jadi sebuah penelitian itu kan menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang selalu benar itu akan menjadi aksioma. Nah, aksioma itu adalah kebenaran yang selalu yang diakui oleh masyarakat. Misalnya yang namanya garam ya rasanya asin, yang gula ya manis gitu ya. Madu juga ada sekarang ada madu pahit ya. Awalnya kan madu itu manis ya. Sekarang ada istilah madu pahit itu. Nah, gitu. Es itu dingin gitu ya. Itu adalah aksioma. Sedangkan teori adalah kesimpulan yang selalu benar. Contohnya apa? Contohnya bahwa air itu selalu mengalir ke daerah yang lebih rendah. Sifat api adalah panas. Itu aksioma sebetulnya ya. Teori itu misalnya kalau dalam ilmu tafsir itu kita mengakui bahwa seluruh sahabat itu adil misalnya ya. Kullu sahabah udul. Terus teori juga seperti yang dalam tafsir itu misalnya bahwa tafsir yang ditulis oleh orang dengan latar belakang sufi dan tujuan menulis tafsirnya untuk menerangkan ajaran sufi, maka biasanya tafsir itu bercorak tafsir sufi atau tafsir isyari. Nah, sedangkan tafsir yang ditulis oleh seorang ilmuwan dengan tujuan menjelaskan ayat-ayat secara ilmiah, terutama ayat-ayat kauniyah, maka itu namanya tafsir ilmi. Nah, seorang mufasir yang melatar belakang ilmunya fikih, dia menulis tafsir tujuannya juga untuk menjelaskan ayat-ayat hukum lebih jelas, lebih panjang lebar, maka tafsirnya disebut bercorak fikih. Nah, sekarang misalnya begini, gapnya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu semua orang sudah tidak lagi menentang ya, hampir semua orang yakin itu. Karena dia rahmatan lil alamin, maka ajarannya selalu mengajarkan tentang kebaikan, cara bergaul sesama umat manusia dengan baik tanpa menyakiti. Tapi pada kenyataannya ada muslim yang rela meledakkan bom. Nah, ada muslim yang rela meledakkan bom yang kemudian korbannya itu muslim lagi gitu ya, bukan hanya orang di luar muslim. Nah, ini kan ada kebingungan, ada gap, ada kesangsian. Ini sebetulnya gimana ajaran agama Islam itu sampai hari ini wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu menjadi tercoreng karena perilaku sekelompok muslim yang melakukan kekerasan, yang melakukan kerusuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu kan ada gap ya. Nah, lalu kemudian ada masalah, misalnya saya mengidentifikasi masalahnya ini apa ya penyebabnya gitu ya. Karena ini ada masalah. Islamnya rahmatan lil alamin, muslimnya kok ada yang melakukan kerusuhan. Ini kira-kira masalahnya apa ya? Nah, lalu kemudian karena saya orang tafsir kan ditarik ke wilayah tafsir. Ingat ini
karena kita orang tafsir, maka ditarik ke wilayah tafsir. Gimana cara nariknya? Mungkinkah ada ayat-ayat yang ditafsirkan secara salah sehingga orang melakukan kekerasan atas nama agama gitu ya? Oh ternyata pas saya survei, oh ada. Misalnya pada kata jihad, pada lafaz-lafaz yang surat At-Taubah misalnya tentang peperangan, Al-Anfal At-Taubah tentang peperangan, kemudian difahaminya secara letterlek, tidak difahami dengan penafsiran yang komprehensif, maka melahirkanlah salah satu paradigma kekerasan ya, menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang menganggap bahwa itu adalah perintah agama. Nah, ini misalnya kayak gitu kelompok tertentu, katakanlah kelompok teroris begitu ya. Kan nabinya mah sama, Qur'annya sama, kemudian Allahnya sama, Tuhannya sama Allah. Tapi kenapa kita memilih beragama dengan cara damai, mereka memilih beragama dengan cara ekstrim gitu ya. Nah, ini kan ada sesuatu. Oh, ternyata mereka yang dibaca tuh tafsirnya tafsir-tafsir tertentu yang memang mengajarkan ataupun brainstorming mencuci otak mereka untuk melakukan kekerasan-kekerasan atas nama agama. Mereka tidak merasa bahwa itu salah karena menurut doktrin mereka itu adalah jihad. Nah, itu ya. Nah, terus itu masalah penelitian yang ditarik ke wilayah kita. Lanjut. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Lanjut ya. Dari mana masalah penelitian itu minggu lalu sudah ya? Baca skripsi, kemudian baca jurnal, kemudian ikuti seminar, webinar. Kalau ikut webinar jangan terei buleud kalau kata orang Sunda itu. Kita harus punya daya kritis. Kata pembicaranya, oh kekerasan itu diakibatkan karena orang melakukan kekerasan itu karena diakibatkan oleh tafsir yang menyimpang misalnya. Tafsir yang menyimpang itu biasanya ditulis oleh seorang yang ciri khasnya misalnya berjenggot misalnya gitu. Kan kita kan harus punya daya kritis. Betulkah jenggot mempengaruhi pola pikir? Kan gitu. Betulkah suku tertentu mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga menafsirkan ayat Al-Quran dengan kekerasan? Nah, itu kita harus punya second opinion ya, oposisi biner kalau istilah filsafat itu. Kita harus dalam oposisi biner, harus mempertanyakan, jangan teribule walaupun yang ngomong itu adalah ahli. Kok bisa kesimpulannya kayak gitu? Nah, itu untuk mengasah daya kritis kita sehingga kita bisa menemukan masalah penelitian kita. Lanjut. Nah, ini Asfia, slide nomor 3. Sebelum slide nomor 3, ya ini yang tadi yang ada hijau. Benar yang tadi. Sebelum ke slide yang ini, ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang bertanya deh, kalau misalnya nggak ada yang nanya. Kelas ini banyak pemalu nih. Oke. Arbil, mana Arbil? On cam. Wah, besok curiga Riki teh. Jangan berikan kesempatan saya suudon ya. Arbil, mana? Arbil Spot, itu saha itu teh? Nami asli, bukan? Arif Billah. Arif Billah. Arif Billah. Muhammad Arif Billah. Mana orangnya? Coba on cam. Ada? Oke. Jangan mengira saya tidak catat ya, yang kayak gini-gini. Bukan saya menakuti, artinya saya harus menghitung berapa orang yang kuliah, berapa orang yang paham. Kelak nanti saya punya masalah nggak dengan proposal yang lama ditulis gitu kan? Oke, saya ganti orangnya Dina Pratiwi. Are you there? Ada, Bu. Ya, oke. Dina, dari mana asal ataupun sumber masalah penelitian itu biasanya didapat dari mana?
Halo? Ya, Yuk, jawab. bentar Ibu. Tadi kemana aja, Dina? Saya udah habis setengah gelas minum nih. Habis ngomong Dari itu segitu Bu, banyak. dari buku bacaan, terus Terus? dari ikut seminar-seminar, terus Terus? habis itu dari eh, mengamati, kita mengamati, terus habis itu dari pernyataan pemegang otoritas, dari perasaan intuitif. Nah, kita menang baca. Dina, masih Dina. Kalau kita baca skripsi, untuk pertama kali apa yang harus kita lihat? Yang pertama kali dilihat Covernya. lapang. Salah. Bukan Salah. Ahlan. Ahlan. Mana Ahlan? Tadi Arbil nggak ada ya. Ahlan, oke. Iya, Bu. Sebutkan ataupun jika kita membaca skripsi 5 tahun ke belakang, apa yang pertama kali kita harus baca biar terinspirasi dapat masalah penelitian? Kesimpulan, Bu. Hampir Kesimpulan benar, dari hampir benar. Sebelum kesimpulan. sebelum kesimpulan. Heeh. Apa ya, Bu? Harusnya pertanyaan penelitian dulu yang kita baca. Oh iya, Bu. Baru kemudian tadi apa? Kesimpulan. Apa yang kita lakukan setelah kita melihat kesimpulan dan pertanyaan penelitian? Apa yang harus kita nilai? Dilihat dari saran dan kritiknya, Bu. Salah. Harus dilihat apakah kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian itu atau tidak. Kalau tidak, berarti kan ada peluang kita melakukan penelitian Kembali. ya. Baru kalau sudah benar kita lihat pada saran. Apa yang dia sarankan, penulis itu sarankan. Biasanya penulis yang baik akan menyarankan bahwa ada wilayah ini yang belum saya teliti dan itu datanya beririsan dengan penelitian saya. Kadang juga ada yang bilang bahwa kelak akan dilanjutkan pada studi berikutnya, misalnya gitu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Hana Salsabila, mana Hana? Adakah? Ya, Hana. Hana, ketika kita sudah tahu nih rumusan masalahnya, oh bagus nih. Lalu kemudian kesimpulannya benar nih ngejawab rumusan masalah. Terus sarannya, oh ya kita dapat ya, oh berarti udah terinspirasi nih gitu ya. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Menjadikan sumber, Bu. Sumber naon? Nggak tahu. Apa ya? 7D ya. Ini saya ingat-ingat 7D nih. 7D banyak baca ya. Apa yang saya sarankan minggu lalu tuh diikuti, lihat, unduh di Digilib, skripsi anak IAT yang tahunnya 5 tahun ke belakang. Walaupun kita nggak tatap muka, tapi saya bisa merasakan bahwa kalian tidak melakukan itu ya. Sehingga hari ini belum ada orang bertanya tentang masalah penelitiannya. Oke, setelah kita menemukan satu skripsi, kita lihat rumusan masalahnya, kita lihat kesimpulannya, kita lihat sarannya. Misalnya kita dapat inspirasi dari skripsi itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukan masalah kita kan? Oh, berarti saya harus melanjutkan penelitiannya di wilayah ini. Nah,
Gimana cara menemukan masalah penelitiannya yang tadi? Temukan dasain dan dasolennya. Gitu, bisa dibalik kayak gitu. Kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan masalah, harusnya kan idealnya dari dasain dan dasolen dulu, tapi boleh deh lihat skripsi kakak tingkat yang 5 tahun ke belakang, kemudian jurnal-jurnal untuk membuat sensitivitas kita menemukan masalah penelitian. Oke, Hana? Oke, Bu. Clear ya? Awas, nanti saya tunjuk lagi beberapa orang. Apa hal yang penting yang harus dipertimbangkan saat menentukan masalah penelitian? Nah, ini. Balik lagi ke contoh yang tadi saya. Misalnya, saya menemukan berdasarkan data yang ada, ternyata kelompok jihadis itu misalnya memiliki cara menafsir yang berbeda dengan kita saat bertemu ayat-ayat tentang peperangan. Saat bertemu ayat-ayat yang bersinggungan dengan relasi muslim dan non-muslim, gitu ya. Mereka memilih ayat-ayat yang sifatnya keras gitu ya, dan melupakan ataupun mengabaikan ayat-ayat yang memiliki nilai ajaran yang rahmatan lil alamin. Misalnya jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Lalu dia pahami bahwa jihad itu hanya menenteng senjata, itu namanya jihad. Selain itu tidak. Nah, ini kan berarti kan mengabaikan beberapa hadis yang lain ya, bahwa sebetulnya jihad itu nggak cuma itu. Nah, gitu. Kemudian ayat-ayat tentang qital, qatilu, wah kalau yang ada kata-kata qatil pokoknya mah itu yang di apa namanya yang jadi favorit dia gitu. Nah, karena misalnya saya sudah melihat beberapa kesimpulan skripsi yang sebelumnya menunjukkan bahwa mereka menyebut kitab-kitab apa saja yang mengandung kekerasan gitu ya, ajaran kekerasan terutama ketika menafsirkan tentang ayat-ayat jihad dan qital. Misalnya saya sudah menemukan dari buku-buku yang pernah saya baca disebut di situ ada setidaknya yang saya ingat ada 3 katanya, 3 kitab tafsir yang tanda kutip seringkali memberikan apa namanya ekstremisme gitu ya, tindakan-tindakan yang keras. Satu kitab tafsir Said Qutb, 2 kitab tafsir apa itu Fakhruddin Ar-Razi teh Mafatihul Ghaib. Terus yang ketiga kitab tafsir Ibn Katsir. Nah itu. Nah orang beberapa penelitian menyebutkan atau menunjukkan pada ayat-ayat tentang jihad dan qital ketiga tokoh ini selalu melakukan apa namanya stressing yang membuat orang menjadi berkesimpulan bahwa jihad itu adalah berperang dan menenteng senjata. Selain itu tidak ada, thalabul ilmi itu bukan jihad, mencari nafkah itu bukan jihad, membesarkan anak dan mendidik anak seorang ibu itu bukan jihad, itu pokoknya bukan jihad gitu ya. Nah, dari kesimpulan itu, maka kemudian saya melakukan menyambungkan dengan postulat atau asumsi yang tadi itu loh, masalah yang tadi. Oh, berarti ayat tiga tafsir ini yang memberikan ataupun yang diduga memberikan ajaran tentang kekerasan gitu ya, atau ekstremisme lah, katakan seperti itu lebih enaknya. Tasyadud dan tagholu, ekstremisme dalam penafsiran Al-Quran. Nah, kemudian saya bertanya kan, punya masalah nih, kenapa gitu? Kenapa sih mereka melakukan itu? Terus yang kedua, misalnya apa faktornya 3 tokoh ini, apa faktor penyebabnya 3 tokoh ini kok melakukan penafsiran pada ayat jihad dan qital dengan ekstrim? Nah, itu 2 ya pertanyaan saya ya, ingat-ingat. Apa aja? Widianto, apa aja? Coba pertanyaan saya. Ceritanya ini. Tadi mengapa ada kaitannya antara ayat
ekstremisme yang ditafsirkan, Bu. Kurang lebih yang saya tangkap tadi begitu, Bu. Ulangi ya guys. Udah pada sarapan belum sih? Kayaknya minum dulu teh manis deh, biar jangan loading gini. Desainnya apa yang seharusnya Islam itu rahmatan lil alamin. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kenyataannya ada umat Islam yang Melakukan ekstrim kejahatan. ekstremisme ya, dia jadi teroris, katakan seperti itu, melakukan kerusuhan dan segala macam. Udah kan kerasa gapnya ya, yang seharusnya rahmatan lil alamin, kenyataannya ada muslim yang melakukan kekerasan atau ekstremisme. Nah, lalu kemudian saya nanya dalam diri saya, masa iya? Oh iya, ada buktinya. Kenapa mereka begitu? Tarik ke wilayah kita, kan wilayah tafsir. Jangan-jangan ini karena dari tafsirnya. Gitu ya. Saya baca lagi jurnal lain. Nah, oh ternyata ada disebutkan dari berbagai jurnal dan penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 tafsir yang diidentifikasi mengajarkan ekstremisme, terutama pada ayat-ayat tentang jihad dan qital. Nah, udah kan? Udah mulai mengerucut kan? Paham sampai sini guys? Paham. Oke. Nah, saya berarti kan tertarik betulkah gitu ya? Karena saya melanjutkan penelitian itu. Maka kemudian saya bertanya dalam pikiran saya, apa faktor-faktor yang menyebabkan 3 tafsir ini melakukan penafsiran yang ekstrim pada ayat-ayat tentang jihad? Dari mana Ibu tahu? Dari judul-judul yang lain kan, dari makalah, dari skripsi, dari buku yang saya baca sebelumnya kan. Nah, itu yang tadi itu tuh. Lalu itu pertanyaan pertamanya, apa yang menyebabkan atau apa faktor apa sajakah yang membuat 3 tafsir ini melakukan penafsiran secara ekstrim pada ayat tentang jihad dan qital? Ya. Pertanyaan keduanya, kenapa 3 tafsir ini melakukan itu? Jadi, ya, sama saya. Lalu kemudian, apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah dapat masalah ataupun pertanyaan penelitian, saya sudah dapat 2 itu tadi. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan adalah kita harus menimbang. Saya harus menimbang. Menimbang apa? 1, apakah datanya obtainable? Apakah data-data tentang jawaban dari 2 pertanyaan itu memadai datanya? Bisa dicari, gampang ditemukan, sayanya mampu. Oh, 3 tafsir. Ibn Katsir, Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib ya nama kitabnya. Kemudian Zamakhsyar, 4 ya tadi saya nyebutnya. Misalnya saya 3 aja deh, saya konsentrasinya ke Said Qutb, kemudian Fi Dhilalil Quran nama kitab tafsirnya, lalu kemudian Zamakhsyari, Al-Kasyaf, dan kemudian yang ketiga adalah Fakhruddin Ar-Razi misalnya Mafatihul Ghaib. Nih saya misalnya konsentrasi pada 3 kitab ini. Nah, apa yang harus saya pertimbangkan? Saya punya nggak ya bukunya? Enggak, tapi di perpustakaan ada. Bisa nggak ya saya bacanya? Bisa, tapi kadang takut ragu salah. Tapi ada kok temen yang mau nemenin saya, ataupun ada dosen yang bisa saya konsulkan. Oke, lalu kemudian berarti kan oke, checklist kan. Kemudian yang ketiga, kira-kira lama nggak ya kalau saya cari faktor-faktor penyebabnya? Kan yang faktor penyebab itu kan berarti kan sesuatu yang di luar dari 3 kitab itu ya. Udah, misalnya, oh iyalah saya pernah baca kok biografinya, terus kemudian bagaimana masa kecilnya, kemudian kondisi sosiologi, antropologi saat 3 tokoh ini hidup. Udah checklist, oke misalnya ya. Nah, kemudian sesudah itu apakah ini manageable topic? Yang tadi apakah obtainable data? Obtainable itu yang tadi apakah datanya memadai? Lalu yang kedua, apakah ini manageable topic? Apa itu manageable topic? Apakah ini bisa saya selesaikan? Karena saya pengen lulus di bulan Februari.
Mungkin nggak ya saya menyelesaikannya? Coba on cam, saya nggak mau ngomong sendirian. On cam semuanya. Ini nggak ada yang on cam, saya nggak lanjutin deh ngomongnya. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya saya misalnya yang berikutnya adalah apakah ini manageable topic? Manageable topic itu saya bisa nyelesain nggak ya? Saya mampu nggak ya? Waktunya cukup nggak ya? Dosennya ada nggak yang bisa jadi teman konsul gitu? Terus yang berikutnya waktunya cukup nggak? Karena saya pengen targetnya bulan Juni udah masuk S2. Jadi saya harus lulus di bulan Februari, misalnya kayak gitu. Terus juga kita bayangkan beberapa kendala yang mungkin terbayang lah sama kalian. Oh, dosen saya slow respon, dosen pembimbingnya tong hese-hese lah. Dosen pembimbingnya slow respon, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin juga kalian bilang, tilu tafsir mah lo bating lah ngeslah 2 weh gitu. Itu terserah, itu semua diukur dengan apakah obtainable data, apakah manageable topik, kemudian yang terakhir slide ke-5, apakah ini low risk, mana yang lebih rendah resiko uangnya, resiko waktunya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Ternyata setelah saya melakukan, Dedek, tutup pintunya, berisik. Tasnya juga. Oke, maaf ya. Saya suka nggak konsen kalau ada yang ngomong. Jadi, balik lagi. Setelah kita menemukan masalah penelitian, turunkan pada pertanyaan penelitian, lalu kemudian timbang pertanyaan penelitian yang kita buat itu, apakah dia obtainable data, udah datanya memadai, apakah dia manageable topik, topiknya bisa di-manage, bisa diselesaikan dengan menyangkut berbagai hal yang tadi, ada dosennya, ada waktunya, ada uangnya, ada kemampuan kitanya, datanya gampang didapat, kitab tafsirnya ada, kita bisa baca kitab itu. Nah, kemudian yang terakhir di mana pilih yang paling resikonya paling rendah. Resiko paling rendah itu artinya uangnya yang paling sedikit, waktu kita cuman tinggal 1 semester, pengen cepet lulus. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Sampai batas ini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Rifa, dengan senang hati, silakan. Izin bertanya. Kalau tadi contoh penelitian yang Ibu contohkan itu adalah lebih ke karya kitab tafsir, ya berarti referensinya itu lebih banyaknya kepada kitab-kitab yang sudah ada. Kalau misalnya kita membuat skripsi dengan misalnya nanti penelitiannya itu lapangan atau wawancara atau data dari bukan bentuknya bukan keilmuan gitu. Misalnya data dari masyarakat dan sebagainya. Nanti untuk referensi yang bentuknya formal atau untuk footnote-nya berarti saya merujuknya gimana, Bu? Oke. Setiap skripsi ataupun karya ilmiah itu selalu ada rujukan bukunya, meskipun itu penelitiannya penelitian lapangan. Misalnya kita pengen mengukur tentang tingkat ketaatan kelompok tertentu setelah mengaji tafsir Jalalain misalnya ya, ketaatan ibadah sholatnya misalnya gitu. Nih, misalnya kita pengen ataupun kesadaran melakukan sholat kelompok tertentu setelah mereka membaca atau belajar kitab tafsir Ibn Katsir, katakan begitu. Kalau Jalalain terlalu, tapi yang paling banyak tuh Jalalain ya kalau di masyarakat kita. Nah, misalnya kayak gitu. Tetap aja kan kita harus nyari apa itu kesadaran spiritual. Kan teorinya dari situ dulu. Kita cari dulu teori kesadaran spiritual itu seperti apa.
Apa indikasinya? Nah, dari indikasi itu nanti diturunkan ke pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kan kita nggak mungkin nanya ke responden gini, misalnya, Mr. X, apakah saudara merasa bahwa saudara sudah melakukan sudah terjadi kesadaran spiritual setelah belajar tafsir Jalalain? Kan enggak. Pasti dia bilang iya. Tapi kita nanyanya dari indikasi orang dengan kesadaran spiritual itu biasanya indikasinya apa? Satu, punya keinginan sholat tepat waktu, misalnya gitu. Dua, punya keinginan sholat ba'diyah dan qobliyah. Ketiga, punya keinginan belajar lagi tentang sholat yang benar. 4, punya keinginan. Nah, itu kan baru keinginan bentuknya. Nanti ada bentuk tindakan. Dalam seminggu berapa kali saudara sholat tepat waktu? Sudah biasanya pada waktu sholat apa? Kan itu kan pertanyaannya gitu mengukurnya. Enggak langsung kan? Nanti kita tanyanya misalnya dijebak kan pertanyaannya, bukan dijebak atuh. Kita langsung pakai pertanyaannya, dalam seminggu berapa kali Bapak melakukan sholat ba'diyah dan qobliyah? Misalnya, sekarang mah masih belum, tapi sudah pengen gitu. Misalnya, yang nggak pernah tinggal itu yang sholat qobliyah, ba'diyah maghrib gitu ya. Kita nanyanya kan, apa Bapak suka qobliyah subuh? Kan rada hese karena takut kaberangan gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nanti itu ketika kita merumuskannya, itu kan pakai buku tentang kesadaran spiritual itu apa. Terus kemudian nanti juga pakai teori yang menunjukkan bahwa kalau orang melakukan melakukan menuntut ilmu lah katakan gitu ya, memperbarui hazanah pengetahuannya, biasanya berpengaruh pada perilakunya, misalnya kayak gitu. Itu nanti pakai teori behaviorism, teorinya Peter L. Berger, teorinya Ninian Smart, itu biasanya kayak gitu. Kalau yang kayak gitu teori fenomenologi dari Karl Mannheim. Nah, nanti itu bisa dilakukan penelitian lapangan, biasanya itu namanya living Quran. Ditentukan alasanmu kenapa milihnya komunitas Majelis Taklim Asyakur misalnya di kecamatan X gitu ya. Kenapa milih itu kan kita harus ada argumentasi. Terus ketika observasi, kita harus bilang sejarah Majelis Taklim itu berdiri kapan, siapa pimpinannya, itu kan semua pakai data. Dan itu pasti pakai referensi buku. Gitu, Rifa. Oke. Bisa difahami? Bisa. Kalau misalnya Ibu menyebar angket atau wawancara, kalau untuk bentuknya personal atau orang, kita penelitiannya minimal berapa orang, Ibu? Untuk misalnya memetikan data gitu. Misalnya kita Majelis Taklim ya, yang gampang ya. Misalnya Majelis Taklim itu jumlah anggotanya 20 orang, misalnya kayak gitu. Nah, yang harus diambil itu namanya sampling ya. Samplingnya itu 2% dari 20 orang. Kan sedikit, cuman 2 orang. Nanti kata pembimbing, atau 4 orang, kata pembimbing ini nggak obtainable data, harus ditambah. Oke, misalnya 2 majelis taklim, misalnya karena cuma 20, kalau majelis taklimnya ada 100 anggotanya, itu kan lumayan kan, 2%, 2% sampai 5% itu banyak gitu. Tapi kalau sedikit kan jadi sedikit jumlah orangnya. Jadi itu ada teorinya nanti, namanya populasi dan sampel. Nanti sesudah dapat, kita harus juga menentukan responden kita, orang yang kita tanya itu harus tersebar latar belakangnya. Nggak boleh kita cuma nanya pada anggota majelis taklim yang lulusan SD doang. Nggak bisa. Kita harus lihat dari 100 anggota majelis taklim itu latar belakang sekolahnya apa, SD, SMP, SMA. Nanti kita harus random. Harus nyari yang latar belakang SD 2 orang, yang SMA 2 orang, yang kuliah 2 orang. Yang usianya tua 2 orang, yang sedang misalnya tua katakan saja dari 60 ke sana, dari 50 ke 40 misalnya kayak gitu. Itu harus ditentukan, ada teorinya. Itu Rifa. Baik Ibu, terima kasih. Ya.
Udah mulai kebayang ya Rifa ya apa yang akan dilakukan. Tapi ingat, obtainable data, manageable topic, dan juga yang paling low risk. Sampai sini ada yang bertanyakan lagi yang lain? Ini baru bergabung. Tadi udah ya Hanif Yaumul Izamah. Ayo. Ada lagi yang bertanyakan, silakan on cam. Izin bertanya, Bu. Siap. Rijal Wafi, silakan. Dalam mengumpulkan data, apakah ada batasannya, harus berapa jumlahnya? Soalnya saya ketika melihat skripsi atau artikel-artikel itu kan suka banyak, Bu. Itu apakah dibaca semua, harus dibaca semua, atau yang penting-pentingnya saja, Bu? Data apa nih? Data Referensi, primer, data sekunder, data yang berbentuk referensi, data yang berbentuk wawancara, apa nih? Yang jelas dulu. Referensi, Bu. Referensi. Yang referensi. Iya. Ya, untuk proposal itu minimal kita harus sudah membaca 15 buku dan 10 jurnal. Buku itu termasuk diantaranya adalah skripsi. Apakah dibaca semuanya? Tergantung apa yang beririsan dengan masalah penelitian kita. Kalau nggak ada yang beririsan, hanya yang beririsan saja. Makanya kata saya tadi kan, bacanya rumusan masalah dulu, kesimpulan. Untuk apa? Itu nanti ditulis di penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu nanti disebutkan. Misalnya nih, saya mau meneliti yang tadi ya, bentuk-bentuk penyebab ataupun tafsir yang bernilai ekstremis di 2 kitab tafsir. 3 ya. Nanti akan saya carikan skripsi yang ngomong tentang Fidilal, yang tentang Fakhruddin Ar-Razi, yang tentang Zamakhsyar. Nah, misalnya gitu ya, 3 ini. Berapa skripsi itu? Banyak itu. Terus nanti saya juga cari skripsi tentang ekstremisme. Apa itu ekstremisme? Itu nanti saya cari skripsi, jurnal, tuh udah banyak kan? Nah, apa yang saya cari nanti kan nanti ada contohnya ya pada minggu-minggu berikutnya. Misalnya saya harus menguraikan tulisan saudara Fadila tentang Said Qutb, hanya menyimpulkan bahwa kitab ini adalah bercorak haroki. Terus semua dipapai. Nanti terakhir disimpulkan, bedanya dengan penelitian saya tidak sedang mencari corak tafsir, tapi saya sedang mencari nilai-nilai ekstremisme yang ada dalam 3 kitab tafsir tersebut. Kan gitu. Terus posisi penelitian saya adalah melanjutkan posisi penelitian Ibu Eni misalnya, yang sudah mengantarkan saya bahwa kitab tafsir 3 ini adalah kitab tafsir yang bernilai ekstremis pada ayat tentang qital dan jihad. Melanjutkan. Nah, biasanya S1 melanjutkan. Kalau S2 mengkritisi. Kalau S3 membangun teori baru. Nah, itu bedanya. Oke. Lanjut ya. Sudah jam 8.09. Boleh dilanjut atau masih ada yang bertanya seputar ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Widianto. Iya, tadi kan Ibu untuk referensi kita harus membaca sekitar 15 buku ya, Bu, untuk UP. Ya. Nah, itu di antara referensi tersebut apakah kita hanya menyantumkan kitab-kitab tafsir dan skripsi atau bolehkah kita mencantumkan artikel dan jurnal juga, Bu, sebagai referensi? Harus, bukan boleh, harus. Kenapa harus? Karena artikel dan jurnal yang terbitannya terbaru itu cenderung lebih up to date hasil kesimpulannya. Makanya diharuskan. Kalau merujuk buku, biasanya kan buku-buku bahasa Indonesia agak lama terbitannya. Kalau jurnal itu isu-isunya cenderung baru. Kenapa Ibu bisa menyimpulkan kayak gitu? Karena si pengelola jurnal itu nggak akan nerima jurnal itu, tulisan jurnal kita kalau itu pengulangan. Dari mana tahu pengulangannya? Ada cek plagiarisme. Makanya jurnal hari ini menjadi primadona.
dan juga menjadi rujukan wajib bagi para calon peneliti, terutama jurnal-jurnal yang reputasinya Sinta 2, Sinta 3, nah, atau yang Scopus. Nah, gimana Bu cara nyarinya? Nah, biar kamu cek aja Google Scholar dosen kamu ya, misalnya saya, siapa nanti lihat di situ tulisannya tentang apa nih yang berkaitan dengan kita. Klik kalau itu tahunnya 5 tahun ke belakang. Baca jurnal itu. Biar gampang. Nah, kalau yang gampang lagi misalnya kita pengen tentang ekstremisme, jurnal tentang ekstremisme nanti keluar. Google Scholar, jurnal tentang ekstremisme nanti keluar. Lihat, ini jurnalnya siapa, tahun berapa, kalau lama nggak usah, jangan dikutip. Carilah jurnal-jurnal yang terbaru ya, dan dengan peringkat Sinta 2, 3. Dari mana Ibu tahunya? Nanti kan kelihatan tuh dari situ. Ini diterbitkan di Masdar. Oh, Masdar itu apa namanya, jurnalnya IAT Kudus kalau tidak salah. Kediri apa Kudus ya? Ini Sinta 3 gitu. Nah, itu yang kayak gitu. Tapi kata Ibu mah lebih gampang mah klik aja karya-karya dosen. Misalnya Google Scholar Eni Zulaiha, nanti keluar tulisan Ibu yang terbaru itu apa, tentang apa, kalau mungkin beririsan dengan yang menjadi masalah penelitian kita, ambil. Kalau tidak ya jangan. Klik lagi punya Pak Dekan nih, Google Scholar Wahyudin Dharma Laksana. Klik lagi Pak Ecep, Bu Siti Khadijah, Bu Iza, Bu Irma. Nah, itu klik semuanya gitu ya. Atau kalau kalian kenal tokoh-tokoh tertentu, misalnya Islah Gusmian, boleh klik Google Scholar Islah Gusmian karena dia dosen ya. Nanti kalian lihat jurnal-jurnalnya. Begitu, Widianto, bisa difahami? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, semangat ya. Poin terakhir tapi ini penting. Perhatikan ya. Ada bedanya antara masalah pertanyaan penelitian dengan pertanyaan pencarian data. Ada beda antara atau sangat berbeda pertanyaan dalam rumusan masalah dengan pertanyaan pencarian data. Oke, Hana, apa kata Ibu Hana? Ada bedanya pertanyaan penelitian dengan pertanyaan apa tadi yang terakhir? Pencarian data. Pencarian data. Oke. Apa itu pertanyaan penelitian bedanya? Pertanyaan penelitian harus bernilai hipotesa atau memiliki. Pertanyaan penelitian itu harus memiliki hipotesa. Hipotesa itu apa? Anggapan dasar. Nama lain dari hipotesa apa? Postulat, asumsi. Biasanya hipotesa itu hanya dilakukan atau digunakan istilah itu untuk penelitian lapangan. Nah, apa itu asumsi, apa itu postulat, apa itu hipotesa? Sesuatu yang ingin kita buktikan. Hipotesa, asumsi itu, postulat itu adalah sesuatu yang kita anggap benar secara rasio, tetapi belum terbukti. Maka harus kita buktikan. Ya, nih balik lagi yang tadi. Saya sudah membaca penelitian terdahulu bahwa 3 tafsir yang tadi saya sebutkan itu mengandung ekstremisme, terutama pada ayat tentang jihad dan qital. Disimpan kan di kepala. Lalu saya tertarik. Apa iya? Kenapa begitu? Kayak gimana sih bentuk tafsirnya? Nah, itu lalu ingin saya buktikan. Terdapat faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan 3 tafsir ini melakukan ataupun dinilai sebagai tafsir ekstremis dalam ayat kitab dan jihad. Nah, itu kan saya ingin sebetulnya saya ingin menunjukkan dari hasil studi awal tadi bahwa ada sebab khusus loh, ada sebab-sebab tertentu loh yang membuat tafsir ini diklaim oleh kelompok orang tertentu atau oleh penelitian terdahulu sebagai tafsir yang ekstrim. Saya ingin membuktikan benar tidaknya, apa penyebabnya. Maka pertanyaan penelitiannya harus punya hipotesa, harus punya asumsi dasar. Kan langsung, apa sebab-sebab ataupun apa
faktor-faktor yang membuat 3 tafsir ini dinilai sebagai tafsir ekstrim pada ayat qital dan jihad. Sebetulnya saya ingin membuktikan apa sih? Saya ingin bahwa saya sudah melakukan penelitian, ini ada loh sebabnya. Ada sebab khusus mengapa kitab tafsir ini disebut tafsir ekstrim. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, jadi kenapa ketika saya sudah baca dasain dasolennya, saya sudah dapat, saya rumuskan masalahnya, saya baca bukunya studi awal, lalu saya menyimpulkan, oh lamun kitu mah kieu. Nah, lalu saya buktikan betulkah kitu dan kieu-nya itu? Maka karena saya menyimpulkan bahwa ada faktor-faktor yang mengakibatkan claiming bahwa 3 tafsir ini ekstrim pada ayat jihad dan qital, maka pertanyaan saya misalnya yang tadi, apa faktor penyebabnya? Padahal saya udah tahu ini ada faktor penyebabnya. Orang mengatakan 3 tafsir ini adalah tafsir ekstrim. Terus yang kedua, kenapa? Padahal saya tahu, karena hasil sudah saya tahu, saya ingin membuktikan bahwa kitab tafsir ini disebut ekstrim rupanya karena ditulis dalam kondisi apa-apa. Bu, kayaknya nggak ada bedanya deh Ibu pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua. Yang pertama faktor-faktor, yang kedua kenapa? Ya kan? Kayak nggak ada bedanya gitu. Nah, kalau yang kedua, saya punya asumsi bahwa yang ingin saya buktikan itu bahwa lingkungan hidup seseorang, pergaulan hidup seseorang mempengaruhi pada paradigma orang menafsir Al-Quran. Kalau tadi yang faktor-faktor itu kan faktor X dan faktor internalnya, itu bisa saja menyasar kita bisa saja mengkritik poin-poin orang yang pernah menyimpulkan di awal. Atau biasanya kalian menggunakan bagaimana? Ya, kan nggak begini, bagaimana tafsir 3 tafsir tadi bisa melakukan kekerasan, itu bisa. Bagaimana itu isinya kan sama saja ya. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana lagi misalnya? Atau apa yang menyebabkan udah ya. Oke, itu pertanyaan penelitian, harus ada postulat yang ingin kita buktikan. Kalau pertanyaan pencarian data, Hana, Rijal, Muhammad Iza, Labibah, Asfia, Rifa, Widianto, dan 18 orang lainnya, moga-moga masih mendengarkan. Kalau pertanyaan pencarian data itu sifatnya teknis. Oke, pertanyaan masalah saya. Ya, pertanyaan masalah saya itu, apa yang menyebabkan 3 tafsir ini tergolong pada tafsir ekstrim? Itu ya, pertanyaan saya. Kalau pertanyaan pencarian datanya, 1, kelompok ayat mana sajakah jihad itu? Ya kan? 2, emang bagaimana sih bentuk penafsiran mereka? Siapa sih Said Qutb, siapa sih Farudin Ar-Razi, siapa sih Zamakhsyari? Itu. Siapa sih gurunya? Siapa sih kondisi waktu dia latar belakang penulisan tafsirnya kayak apa? Itu semua namanya pencarian data. Pertanyaan-pertanyaan teknis. Bukan pertanyaan yang mengandung postulat atau hipotesa yang ingin kita buktikan. Balik lagi, pertanyaan kedua. Kenapa 3 tokoh ini melakukan penafsiran secara ekstrim dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat qital dan jihad? Itu kan pertanyaan saya yang kedua ya. Pertanyaan masalah penelitian saya. Nah, kemudian gimana pertanyaan pencarian datanya? Pertanyaan pencarian datanya yang pertama, 1, bagaimanakah penafsiran 3 tokoh ini terhadap ayat jihad Quran surat sekian? Terus kedua, bagaimanakah penafsiran 3 tokoh ini terhadap ayat tentang qital Quran surat sekian, ayat sekian? Ketiga, pada jihad yang ini kan terus kita lihat, itu kan namanya pencarian data ya. Oke. Pertanyaan pencarian data tentu lebih banyak daripada pertanyaan rumusan masalah. Karena pencarian data itu ibaratnya adalah pertanyaan yang
menjelaskan bagaimana kita mencari data dari masalah kita. Apa ada gunanya, Bu? Kan saya mah penelitiannya referensi, Bu, nggak ke lapangan. Ada gunanya. Apa gunanya? Ketika kita datang ke perpustakaan, kita bikin dari misalnya dari 15 pertanyaan 7 pertanyaan pencarian data untuk satu pertanyaan masalah penelitian, 7 berikutnya untuk pertanyaan kedua. Jadi kan 14. 14 itu kita tulis, betul-betul kita tulis, lalu kita canangkan, kita agendakan. Minggu ini saya harus menjawab pertanyaan 1 sampai 4. Jadi ketika kita searching internet, datang ke perpustakaan, baca buku, yang ada di otak kita tuh cuma 4 pertanyaan itu aja. Jangan yang lainnya. Biar enggak semrawut. Begitu datang ke perpustakaan, nah yang naonnya, nah itu kan. Tapi kalau kita udah bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari kosan, kalau ada yang tinggal kosan, misalnya karena perpustakaan buka, kita datang ke perpustakaan, lalu kita tahu nih, kita tulis di agenda kita di kertas, hari ini saya pokoknya harus dapat 4 jawaban dari pertanyaan yang kita buat sendiri. Apa itu ayat jihad, di kelompok surat apa sajakah ayat jihad Qital, lalu kemudian siapakah Fahrudin Ar-Razi, siapakah Al-Kasyaf. Kan fokus kita nyarinya. Karena ini masa pandemik, kalian mungkin tidak tinggal di kosan, cari di internet. Yang kita cari yaitu kelompok ayat tentang jihad, kelompok ayat tentang kita. Nanti kalau udah dapet, simpen kan di folder. Jangan lupa disimpan di folder. Lalu kemudian minggu berikutnya 4 lagi. Minggu berikutnya 4 lagi. Nah, terus udah gitu, udah dapat semuanya, tuh itu kan baru studi awal. Baru tuh kita sambil baca, lalu kita mulai menganalisa. Apa sih menganalisa itu? Memilah, menyinkronkan, mencari hubungan, itu namanya menganalisa. Memilah ini ayat, ini kelompok data untuk pertanyaan pertama. Ini kelompok data untuk pertanyaan kedua. Ada nggak hubungan antar keduanya? Oh ada. Apa sih bedanya? Nah itu namanya menganalisa. Mengelompokkan, balik lagi, membedakan, menghubungkan, terus kita merumuskan, itu namanya menganalisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu, ya Rifa. Saya izin mengungkapkan pemahaman saya tentang perbedaan pertanyaan, rumusan masalah, dan pertanyaan pencarian data. Kalau rumusan masalah itu yang ditulisnya itu nanti adalah sesuatu yang kita sudah tahu jawabannya, nanti apa yang akan kita uraikan. Kalau pencarian data itu sifatnya dia lebih ke apa yang ada di referensi yang akan kita cari, seperti itu atau bukan? Hampir benar, Ibu tegaskan ya. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan penelitian itu kan al-as'ilah anil mas'alah, bahasa Arabnya ya. Sementara masalah itu kan mas'alatun. Sekarang al-as'ilah anil mas'alah. Masalah saya adalah menemukan ketidaksinkronan antara pesan Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi kelakuan muslimnya tidak ada yang tidak menyebar rahmatan lil alamin. Itu masalah saya ya. Lalu kemudian karena saya seorang mufasir, karena saya seorang studi tafsir gitu maksud saya. Lalu kemudian saya tarik wilayah itu ke kajian saya. Nih, ini kronologi dari awal sampai akhir nih. Lalu kemudian saya baca dulu kan sebelum dapat al-as'ilah anil mas'alah itu kan saya baca dulu. Baca dulu apa aja, siapa aja, tafsir apa aja. Nah, lalu kemudian baru saya menyimpulkan, oh ternyata terdapat hubungan antara buku-buku yang dibaca oleh seorang teroris yang mengakibatkan dia melakukan itu. Dan buku-bukunya itu diantaranya adalah kitab tafsir yang 3. Nah itu kan saya dapatnya baca dulu tuh lama ya, namanya studi awal. Lalu saya ingin buktikan itu, benarkah itu? Cuma dirumuskan dengan al-as'ilah anil masalahnya apa? Faktor-faktor
yang menyebabkan 3 tafsir ini melakukan penafsiran secara ekstrim. Jadi bedanya itu harus ada postulat yang ingin dibuktikan. Apa ya? Karena ingin dibuktikan ya kita harus tahu dulu dong datanya. Karena sebetulnya itu kita sudah studi awal dulu biar gampang. Kalau cuma kayak gitu doang mah baru ngelamun, itu belum melakukan penelitian namanya ya. Nah, lalu kemudian kalau pertanyaan pencarian datanya adalah pertanyaan-pertanyaan teknis. Di mana saya harus mendapatkan ayat-ayat tentang kita? Oh, di internet. Oh, di kira-kira kan gitu. Nanti kita lakukan itu. Jadi proposal penelitian itu bukan lamunan apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan. Itu namanya proposal yang obtainable data dan manageable topic. Abu ribet orang mengkewela copy paste lah tina internet. Misalnya kayak gitu. Silahkan, tapi dijamin itu lulusnya lama dan kalian tidak paham. Karena tidak paham, maka lulusnya lama. Kenapa lulusnya lama? Nanti kata dosen teh, nu gitu mah geus teu aneh. Nah, ngabahas nu kitu, misalnya teh. Apa yang apal weh? Kan gitu jawabannya. Tapi kalau kitanya, ngabahas nu kitu udah geus loba eta mah tentang ekstremisme mah. Iya Pak, betul sudah banyak. Ada 15 jurnal yang sudah saya baca. 10 buku juga sudah saya baca. Tapi ini berbeda Pak. Penelitian saya menekankan hanya pada kitab tafsir yang 3 ini Pak. Dan ini lanjutan dari disertasinya Anu. Kan kitanya bisa jawab tuh. Kamu mampu nggak nanti ini 3 kitab tafsir? Yang saya tahu kan kamu itu bahasa Arabnya nggak bisa. Misalnya kayak gitu. Nanti kalau kita bilang, iya Pak, sedang sambil belajar, tapi saya sudah punya datanya. Tidak semua kitab tafsir, yang 3 kitab tafsir itu yang saya baca, tapi saya hanya akan membaca ayat-ayat tentang jihad dan qital saja. Wah, loba atau teh qital jeung jihad deh, itu tuh cenah loba ayatna, misalnya teh kitunya. Iya Pak, betul ada 20, tapi dalam kitab tafsir itu yang dikaji cuma ada 5. Jadi saya nggak terlalu banyak Pak, 5 dari 1 kitab tafsir, jadi 3 cuma 15 ayat. Insya Allah Pak saya sanggup. Kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak pernah studi awal, nggak pernah paham, itu gampang digoyang-goyangnya gitu ya, dialih-alihkannya. Engke teh kieu tungtung nanti. Geus lah daripada maneh lila lulus nangis ieu ya, pertanyaan aku Bapak dibere. Pertanyaan dibere teh jangan bunga. Bisi kalakah? Menyulitkan. Karena kan nggak sama isi kepala dosen itu dengan kita. Dia passion kita tidak sama dengan dia. Kecuali kalau si Bapak itu misalnya, ya datana, ya rumusan masalahnya, hayu orang bantuan, karek tapi mana ada yang kayak gitu. Yang ada malahan WA-nya lah langsung dijawabnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada yakin kalau kitanya paham masalah kitanya udah baca, lalu kita paham proposal penelitian kita, ketika dosen bertanya tentang data, jawab dengan data. Ketika dosen bertanya tentang logika kita, misalnya, jeung maknya kita Farudin Ar-Razi disebutkan tafsir ekstrim, doraka eta teh misalnya gitu ya. Iya Pak, ini saya lihatnya dari jurnalnya Bu Eni, jurnalnya Bu Izah gitu. Wah, cenah gitu. Nah, makanya Pak saya mau meneliti itu, kan gitu. Jadi kitanya tuh tough gitu ya. Tanya ini tahu. Nah, itu biasanya langsung oke. Ada yang menanyakan lagi seputar teknis? Bu izin bertanya. Iya, Hana, silakan. Kalau untuk rumusan masalah itu, misalkan kan tadi ya, berarti pertanyaan penelitian. Nah, kalau misalkan kita dapatnya 1 gitu, Bu, apakah tidak apa-apa? Terus pertanyaan kedua, kalau misalkan untuk sumber daftar peserta yang gitu referensi itu misalnya dari Google Scholar. Nah, kebetulan kalau misalkan 10 tahun yang lalu boleh nggak Bu gitu? Enggak. 5 tahun. Soalnya kalau misalkan takutnya sedikit gitu yang nyantolnya gitu Bu. Enggak akan sedikit. Oke. Ibu jawab buru-buru ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dulu deh, nggak boleh 10 tahun ke belakang mah, harus 5 tahun ke belakang. Nggak bakal kekurangan deh, nggak bakal. Misalnya tuh kayak tadi Ibu ya, pengen nyari soal itu.
Kan semua makalah tentang yang ditulis orang tentang Said Qutb, tentang Zamasari, tentang ini. Semua makalah orang tentang ekstremisme, semua makalah orang tentang ayat jihad dan kita. Itu teh banyak. Ya, nggak mungkin kekurangan. Kemudian pertanyaan kedua apa? Pertanyaan pertama apa tadi, Hana? Ibu lupa? Rumusan masalah 1 aja. Boleh, ya. Memang kalau S1 itu, mohon maaf nih Ibu, lupa. Memang hanya 1, tapi suka ada dosen yang kekeh kudu 2. Maka seharusnya rumusan masalah itu atau pertanyaan penelitian masalah itu ada 3 tipe. Deskriptif, kritis, dan analitis. Nanti nih ada di slide berikutnya, nggak keburu waktunya. Nanti Ibu terangkan itu minggu depan ya. Biar lebih leluasa, nggak terburu-buru gitu. Jadi boleh 1. Ada juga nih dosen pembimbing yang bilang 1 tapi beranak. Dan ternyata anaknya itu pertanyaan pencarian data. Dia masukkan ke situ. Ada yang kayak gitu. Padahal cukup dengan 1 misalnya apa penyebab yang tadi ya, yang gampang aja deh, yang udah sering didengar tadi, apa penyebab 3 tafsir ini tergolong pada tafsir ekstrim, terutama ketika menafsirkan ayat tentang jihad dan qital. Nah, nanti di situnya pada kelompok ayat mana sajakah ayat qital itu? 1 A geningan beranak teh. Padahal eta keneh, ikuti saja. Kalau ada dosen yang kayak gitu, ikuti saja. Padahal kalian sudah tahu, ini mau pertanyaan pencarian data. Gitu caranya. Oke, sekarang trik dan tips agar kita atau kalian bisa cepat dapat menulis proposal penelitian. Tips pertama, lebih banyak lagi baca skripsi-skripsi yang 5 tahun ke belakang. Kan udah kebayang nih, saya kayaknya pengen ini. Baca lagi, baca. Lebih cepat, lebih banyak. Lalu kemudian mulai temukan dasain dan dasolennya. Agar punya masalah. Nah, itu yang 1. Yang kedua, Bu, saya pengen ngobrol sebetulnya boleh nggak ini. Kadang dosen tuh ini ya, bukan berarti so jual mahal ya. Banyak urusan juga gitu. Ngajarnya banyak, penelitian belum beres nih saya nih. Penelitian belum beres, mau akreditasi. Setelah pokoknya urusan hutang pekerjaan teh banyak gitu. Makanya kalau ada anak Bu pengen ngobrol apa? Ngobrol ini Bu tentang judul Bu. Kadang suka diginiin gini sama dosen teh. Udah bikin aja proposalnya nanti baru ke saya. Ya kan? Nah, kayak gitu. Atau ada dosen ya udah sok ngobrol ke sini. Tapi karena kitanya susah waktunya, telepon gak diangkat karena masa pandemi kayak gini, biasanya lama. Nah, kalau yang kayak gitu tuh cari dosen yang lain yang bisa diajak ngobrol lah gitu ya. Jangan cuma dosen pembimbing akademik yang mungkin slow respon, yang mungkin juga slow respon itu bukan berarti buruk, mungkin juga karena riweuh dan segala macam. Apalagi yang sepuh-sepuh, yang profesor-profesor, yang senior-senior, itu biasanya rada lama jawabnya. Itu harus sabar. Tipsnya apa? Berdoalah. Doakan. Dan kemudian chat WA-nya itu kudu jelas, Bu. Saya Hana Salsabila, mahasiswa semester 7 bimbingan Ibu misalnya. Berharap mendapatkan arahan dari Ibu. Saya punya rencana menulis skripsi tentang tafsir ekstremisme, tapi rumusan masalahnya seperti ini. Bisakah Ibu membantu? Kan gitu misalnya. Itu harus jelas, jangan Assalamualaikum. Lama tuh jawabnya. Bu, ke kampus kapan? Arek naon nanyakeun jadwal orang ke kampus kan? Memang narek mere ongkos kan. Bu, bisa nggak ketemu hari ini? Arek naon ketemu hari ini kan kudu jelas. Siapa Anda? Mohon maaf saya lupa. Ibu, saya kan anak bimbingan ibunya, ada anak bimbingan teh loba kan? Saya punya anak bimbingannya nggak cuma di angkatan ini, angkatan bawah, angkatan yang atas yang belum pada lulus. Kan suka bukan berarti jutek ya, tapi itu juga harus Nah, itu. Selanjutnya yang terakhir tipsnya adalah berdoalah
Apa? Berdoa, Bu. Berdoa. Berdoalah, Bu. Kemudian minta doa ke orang tua yang orang tuanya masih ada, minta doa dimudahkan, dilancarkan, dimudahkan cari datanya, dimudahkan bimbingannya, dimudahkan prosesnya, dimudahkan biayanya. Khusus misalnya mah doakeun ya minggu ayeuna mah doakeun ya teh nuju milari masalah penelitian. Kan jadi ibunya mungkin akan berdoa khusus tuh, mudahkan anak saya mencari masalah penelitian. Mah doakeun nya ieu bade penak sareng bu dosenna meni sesat di hubunganana. Oh ya udah, sok bismillah kata ibunya kan. Nah itu bukan apa, saya yakin kalau kata Pak Badru itu, Pak Badru Zaman kenal ya, Pak Badru Zaman itu dia sudah membuktikan bahwa 75% kesuksesan yang dia dapat itu dari doa. Kenapa? Karena doa itu bisa memudahkan apa yang kita pinta dan bahkan Allah memberi apa yang kita tidak pinta. Gitu katanya. Dan itu dibuktikan oleh mereka, oleh Pak Badru ya. Proses jadi guru besarnya begitu cepat, begitu mudah. Padahal dia sudah sepuh gitu, tapi karena berdoa, doa selalu, insya Allah, akhirnya banyak kemudahan-kemudahan, ada invisible hand yang membantu, gitu. Dan itu saya saksikan sendiri. Di saat semua ikhtiar sudah dilakukan, maka berdoalah. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. kira-kira judul dari contoh yang tadi Ibu sampaikan apa, Bu? Nanti dirumuskan masalah judulnya itu nanti ya. Setelah saya menemukan kesimpulannya, baru biasanya saya akan cara merumuskan judul nanti ada itunya. Ada variabel X dan variabel Y-nya. Jangan memulai dari judul, tapi mulailah dari masalah. Misalnya gini, ternyata kesimpulannya yang paling utama itu adalah misalnya referensi, gara-gara referensi yang dibaca oleh tiga ulama itulah rupanya yang menyebabkan tiga ulama ini menafsirkan Al-Quran dengan cara yang ekstrim pada ayat kita dan jihad. Nah, kita bisa menuliskan itu. Bisa menuliskan bahwa ada variabel X-nya itu referensi yang dibaca mengakibatkan pada timbulnya ekstremisme dalam kitab tafsir. Referensi ulama, referensi kitab tafsir mengakibatkan pada hasil tafsir biasanya misalnya gitu ya, ada pengaruh atau mungkin akan melihat nggak bisa didadak kayak gitu sih, nanti berpikir berkali-kali. Pokoknya intinya judul itu harus memenuhi 3 kriteria. PMR, problem, method, and result. Itu harus ada problem, method, and result. Makanya misalnya saya pakai teori apa nih waktu menafsirkannya? Oh, saya pakai teorinya teori perbandingan muqaranatul tafsir misalnya ya. Oh, ternyata perbandingan metodologi tafsir A, B, C ya, dan hasil tafsir yang ekstrim atau ekstremisme sebagai hasil dari pengaruh referensi dalam sebuah kitab tafsir. Itu kan bisa saja. Gitu, Rifki. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Baik, karena waktu sudah 40 menit ya, 8.40. Saya mohon pamit. Kita saling berdoa, semoga semuanya sehat, semoga negeri ini segera aman, semoga kita segera bertemu, dan semoga seluruh urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga ilmu kita berkah, hidup kita berkah, dan kemudian juga ibu dan ayah kita yang masih ada, semoga disehatkan, dimudahkan segala urusannya ya. Saya selalu berdoa, semoga kelas 7D ini semuanya lulus tepat waktu dan